Absen. Ini kita akan membahas bab 4 yaitu induksi elektromagnetik. Saya mute semua dulu ya. Oke. Share screen. Nah, kelihatan? Kita akan membahas bab 4 yaitu induksi elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang medan magnetik. Pada medan magnetik kita belajar bahwa kumparan atau kawat kalau dialiri arus listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Contohnya misalkan seperti yang kita kita lihat di video ini. Ini kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, video ini kawat yang dibuat kumparan dililiti pada paku itu dialiri oleh arus listrik dan ternyata bisa Magnet. Ya, bisa menjadi magnet. Kenapa? Ini adalah hukum Oersted. Hukum Oersted menyatakan bahwa kawat yang dialiri arus listrik itu bisa menjadi magnet, gitu. Padahal hanya dialiri arus listrik aja, ya. Nah, itu adalah bab yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu kebalikannya. Kalau tadi hukum Oersted itu arus listrik menghasilkan magnet, nah kalau pada induksi elektromagnetik ini justru dari magnet menghasilkan listrik. Nah, bisa nggak sih dari magnet menghasilkan listrik? Kita lihat dulu di sini. Oke. Nah, kelihatan. Pertanyaan yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah bisakah kita membangkitkan listrik atau membuat listrik hanya dengan menggunakan magnet, cuma pakai magnet aja. Nah, ini akan kita pelajari di bab induksi elektromagnetik, yaitu diharapkan setelah mempelajari ini kalian bisa menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti diharapkan kalian bisa memenuhi kompetensi dasar ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu video berikut. Benar nggak sih dari magnet itu bisa menghasilkan listrik? Nah, kita lihat di video ini. Kelihatan videonya? Di sini ada CD yang berputar, ada lampu, sama ada magnet. Nah, kita lihat. Ketika magnet dijauhkan, si lampu mati. Tapi ketika magnet didekatkan, si lampunya nyala. Nah, gitu. Jadi, gimana hal itu bisa terjadi? Kita lihat di sini ya. Itu penyebabnya adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah pembangkitan listrik dengan menggunakan magnet. Contohnya adalah di sini galvanometer. Galvanometer itu adalah kompas yang bisa bergerak jarumnya kalau dialiri arus listrik. Nah, kita lihat ketika si magnet dimasukkan ke dalam kawat yang dihubungkan dengan galvanometer, jarum galvanometernya itu bergerak. Tapi ketika si magnetnya diem aja, jarumnya tidak bergerak. Tapi ketika si magnet ditarik keluar, jarum pada galvanometer itu ikut bergerak. Nah, dengan demikian, induksi elektromagnetik adalah penghasilan listrik atau pembangkitan listrik dengan menggunakan magnet. Untuk mempelajari induksi elektromagnetik, terlebih dahulu, kita harus tahu dulu besaran-besarannya. Nah, besaran-besarannya itu ada flux magnet, GGL induksi, hukum Faraday, hukum Lenz, dan terakhir induktansi diri. Oke, kita lihat dulu yang
Flux magnet. Flux magnet sudah kita pelajari ya pada bab medan magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya medan magnet yang menembus suatu permukaan dengan membentuk sudut tertentu, di mana flux magnet dilambangkan dengan C. Apa bacanya ini? C. Ini bacanya C ya, satuannya Weber. Rumusnya adalah BA cos theta, di mana B-nya itu adalah induksi magnet, satuannya Tesla, A-nya itu luas bidang, satuannya meter persegi. Nah, cos theta-nya ini adalah sudut antara medan magnet dengan arah normal. Jadi dengan arah normal patokannya. Sehingga si flux magnetik ini akan bernilai maksimal kalau sudutnya 0 atau tegak lurus bidang dan menghasilkan medan magnetik yang minimum jika sudutnya itu 90 derajat atau sejajar dengan bidang. Oke, ini adalah flux magnet. Apa lambangnya tadi flux magnetik? Ibu. Satuannya? Weber. Weber. B ini apa? Weber. B, Induksi magnet. Satuannya? Tesla. Hati-hati ya, soalnya banyak satuan-satuan yang lucu namanya. Oke. Setelah itu, setelah itu kita ke GGL induksi. Apa sih GGL induksi? Untuk mengetahui GGL induksi, kita lihat di sini di simulasi berikut. Oke. Nah, ini simulasinya. Kita lihat. Ini adalah kawat. Kawat ini di dalamnya ada elektron. Elektronnya kita lihat dalam keadaan apa? Dalam keadaan diam ya. Nih. Nah, kemudian ada magnet. Sekarang kita coba gerakan si magnetnya ini ke dalam kawat. Apa yang terjadi pada elektronnya? Kalian perhatiin elektronnya ya. Ternyata ketika digerakkan si elektron di dalam kawatnya gimana? Jadi apa yang terjadi pada si elektron di dalam kawat ketika si magnetnya ini digerakkan? Lampunya. Ya, jadi bergerak, lampunya nyala. Yang kita perhatikan elektronnya. Elektronnya jadi bergerak. Yang tadinya diam aja, ketika si magnetnya bergerak, jadi ikut bergerak. Kenapa bisa bergerak? Penyebabnya adalah karena GGL induksi. Jadi ketika si magnet bergerak ini menimbulkan perbedaan flux magnetik. Yang tadi kita pelajari rumusnya BA cos theta. Karena flux magnetiknya berubah, maka menyebabkan terjadi beda potensial di antara kedua ujung-ujung penghantar. Beda potensial yang inilah yang menyebabkan si elektron tersebut bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Karena ada arus listrik, maka kemudian menyala. Ya, jadi penyebabnya adalah karena si GGL induksi. Oke. Coba kita lihat di sini, kita tampakkan medan magnetnya. Ini medan magnetnya ya, diam aja. Itu besarnya 3,87 tetap. Tapi ketika digerakkan si magnetnya, maka terjadi flux magnetik. Nilainya jadi berubah-ubah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, medan magnetnya nilainya berubah-ubah sehingga menyebabkan terjadinya GGL induksi. Jadi tadi penyebab GGL induksi yang pertama apa? Ada apa? Penyebab GGL induksi? Halo, penyebab GGL induksi apa tadi? Yaitu si medan magnetik. Ya, medan magnetiknya itu. Oke, kemudian sekarang coba kalau ini kan ada berapa nih kumparannya? Lilitannya ada berapa? 2. Sekarang kalau kita tambah jadi 3 ya. Nah, saya tambah jadi 3 lilitannya. Kira-kira apa nih yang bakal terjadi pada si lampu? Kalian perhatiin. Oke, ternyata gimana? Redup. Terang. Jadi lebih terang ya. Ketika ditambah lilitannya, maka menjadi lebih terang. Berarti apa tadi yang mempengaruhi selain flux magnetik? Kumparannya. Jumlah lilitan. Nah, sekarang saya coba ini loop area. Loop area itu luas permukaan si area ini.
Sekarang mau dikecilin apa mau ditambahin? Luas Tambahin. Tambahin ya. Oke, saya tambahin jadi gede banget nih. Tuh, udah maksimal segini. Sekarang saya tambah. Ini lilitannya 2 aja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalian perhatikan. Ya, lambat. Jadi gimana? Produk. Nah, karena tadi dikurang jumlah lilitannya 3, sekarang jadi 2. Sekarang kalau udah digedein ditambah juga jadi 3 lilitannya. Nah, apa yang terjadi? Nyalanya menjadi lebih Terang. terang. Berarti apa aja tadi yang mempengaruhi GGL induksi, yaitu Medan magnetik, terus jumlah lilitan. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi GGL induksi pertama adalah medan magnetik dan jumlah lilitan. GGL induksi juga dirumuskan dengan min N. N tadi apa? N ini adalah jumlah lilitan. Jadi dipengaruhi oleh induksi magnetik dan jumlah lilitan. Induksi magnetiknya harus berubah karena kalau diam dia enggak menghasilkan listrik. Coba tadi, ketika diam dia tidak menghasilkan listrik. Dia hanya bisa menghasilkan listrik kalau apa? Bergerak. Kalau bergerak. Nggak mesti medan magnetnya ya yang bergerak. Kumparannya yang bergerak juga boleh. Nah, sekarang yang saya gerakkan nih kumparannya nih. Nah, kumparannya saya gerakkan. Nah, boleh kumparannya yang bergerak. Nggak mesti magnetnya yang bergerak, kumparannya yang bergerak juga boleh. Yang penting salah satunya itu bergerak. Nah, karena harus bergerak, maka di rumusnya di sini harus ditulis per dt. Deflux per dt ini artinya berubah terhadap waktu. Dikali jumlah lilitan. Karena makin besar, makin banyak jumlah lilitannya, maka semakin besar. Ini yang dimaksud dengan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday berbunyi, GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung penghantar itu sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Intinya ini, GGL induksi dihasilkan oleh perubahan flux magnetik dikali jumlah lilitan. Nah, GGL induksi penyebabnya ada 3. Bisa karena perubahan induksi magnetik, bisa karena perubahan luas bidang, bisa karena perubahan orientasi atau sudut. Ini rumusnya ya masing-masing. Kalau karena induksi magnet rumusnya Na cos theta delta B per delta T yang berubah jadi medan magnetnya. Kalau luasnya yang berubah berarti delta A per delta T. Kalau sudutnya yang berubah berarti D cos theta per dt. Rumusnya jadi NBA omega sin omega T. Oke, itu GGL. Nah, tapi hati-hati, arah arusnya itu berbanding terbalik atau kebalikan dengan arah arus yang dihasilkan oleh GGL induksi. Jadi kalau GGL induksi itu arahnya misalkan ke kanan, maka sebenarnya arah arus yang sebenarnya itu adalah arahnya ke kiri. Kita lihat lagi di sini, ada simulasi ini. Nah, ini adalah yang kemarin, yaitu kumparan atau kawat yang dihubungkan dengan baterai. Apa yang terjadi kalau kumparan dihubungkan dengan baterai? Maka dia berubah menjadi magnet. Bisa kita lihat di sini ada medan magnetiknya. Lihat kompasnya. Kompasnya ternyata mengikuti arah si kawat. Kenapa mengikuti arah kawat si kompasnya itu? Kompasnya karena pusat medan magnet. Benar, karena si kawat ini sudah menjadi pusat medan magnetnya. Gitu. Jadi kawat yang dialiri arus listrik bisa menjadi medan magnet. Nah, sekarang coba kalau kita gabung. Kalau kita gabung, udah tadi ada kumparan, ya kan, yang tadi yang dihubungkan dengan lampu, magnetnya kita ganti sama si ini, si kawat tadi, kawat yang sudah dihubungkan dengan baterai. Ini kan medan magnet juga kan. Apakah sama akan menghasilkan listrik juga? Kira-kira sama apa enggak? Menghasilkan listrik juga apa enggak? Kan dia magnet juga. Kita coba ya. Sekarang kita gerakan masuk dalam si kumparan. Nah, ternyata juga menghasilkan listrik magnet.
Iya, kenapa menghasilkan listrik? Karena si kawat ini sudah dialiri listrik sehingga menjadi medan magnet. Magnet. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada medan magnetnya di sini. Kemudian kompasnya mengikuti arah si kawat tersebut. Jadi si kawat ini sudah menjadi magnet, makanya dia bisa menghasilkan arus listrik. Ini yang merupakan cara kerja trafo. Kalau kalian tahu trafo, cara kerjanya kayak gini. Jadi ada lilitan yang sedikit dihubungkan dengan lilitan yang banyak dihubungkan dengan kumparan yang lilitannya sedikit, nanti akan menghasilkan arus listrik yang lebih besar gitu. Ini adalah cara kerja dari trafo. Nah, kemudian ini juga dipakai pada penggunaan generator. Nah, ini contohnya. Tadi kan intinya si magnet ini harus bergerak kan supaya medan terjadi listrik. Gimana caranya biar si magnet ini terus bergerak? Kan kalau kita yang gerak-gerakin terus capek kan. Nah, gimana caranya supaya bergerak? Oh, saya ada ide gimana kalau kita taruh magnetnya ini di bawah air terjun. Kan nanti si magnetnya ini saya taruh di rodanya ini saya taruh di bawah air. Jadi ketika si airnya mengalir deras, rodanya kan berputar, jadi dia akan bergerak. Kan asal magnetnya itu bergerak sehingga menghasilkan medan flux medan magnet. Sekarang kita lihat dulu berapa medan magnetnya. Ini tetap ya, yaitu 6,45. Sekarang kita kasih air di sini. Ya, air. Nah, karena ada air maka si magnetnya jadi berputar. Kita lihat terjadi flux medan magnet. Karena terjadi flux medan magnet, maka menghasilkan arus listrik. Jadi terjadi GGL induksi. Karena ada GGL induksi, maka si listrik menyala. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa menghasilkan listrik hanya dengan bermodalkan magnet. Asal apa tadi? Ada flux magnet, yaitu magnetnya harus bergerak. Dan supaya besar medan listrik yang dihasilkannya, maka jumlah lilitannya diperbanyak kayak gitu. Oke. Nanti ini hubungannya adalah dengan proyek kalian. Karena pembelajaran kita ini menggunakan metode project based learning, jadi kalian akan diminta membuat proyek atau produk, yaitu berupa membuat pembangkit listrik sederhana. Jadi kalian bisa membuat pembangkit listrik sederhana, bisa hanya dengan bermodalkan magnet, yang penting kan si magnetnya ini bergerak. Bisa kayak di video ini, misalkan kalian gerakin sendiri magnetnya. Gitu. Tapi yang bergerak adalah CD-nya kalau di sini. CD-nya bergerak sehingga menghasilkan flux medan magnet. Atau mau gimana terserah, yang penting dari magnet tersebut bisa menghasilkan medan listrik. Silakan dicari idenya. Oke. Nanti dibikin kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Kemudian kita bikin jadwal. Nah, kira-kira saya bikin jadwal kayak gini, kalian keberatan nggak jadwal proyek? Sekarang kan hari apa ini? Hari Rabu ya. Rabu. Nah, gimana kalau deadline judulnya itu hari Senin, disetor di Facebook, itu paling lambat jam 23.59 malam. Nah, kemudian minggu depannya itu proposal nanti ada di link OneDrive, linknya saya kasih di grup Facebook. Nah, minggu depannya lagi, kemudian video alatnya. Jadi dari sekarang kalian harus udah cari ide dulu mau bikin apa. Gimana, ada yang keberatan sama jadwal ini atau terlalu mepet atau mau dirubah hari? Tidak. Oke ya. Tidak, Bu. Oke. Tidak. Kelihatan nggak jadwal proyeknya? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang berarti silakan kita diskusikan proyeknya. Proyeknya kira-kira kalian udah ada ide nggak mau bikin apa? Saya ada, Bu. Ya, siapa? Saya stop share dulu ya. Saya, Bu. Nah, siapa? Siapa yang ada ide duluan? Oh, Faujan.
Coba ya, saya mulai videonya, Ojan. Yang mana, Bu? Kamu nyalain videonya. Nah, Oke, coba kita pin. Nah, apa ide kamu? jadi ide saya membuat elektromagnet. Induksi elektromagnetik. Nah, Itu, Bu, panas tubuh. dari panas tubuh. Energi panas tubuh. Oke, kira-kira caranya gimana? Jadi kita itu ngandelin alat yang namanya papan Peltier, Bu. Papan Peltier. Buat mengambil energi panas dari tubuh kita. Terus energi panas itu diubah arusnya menggunakan inverter, Bu. Oke. Oke, jadi selain magnet tadi perubahan suhu tubuh ternyata juga bisa menghasilkan listrik. Nah, coba kamu udah coret-coret desain mungkin bisa ditunjukkan. Iya, sudah, Bu. Boleh Ini share screen. Gimana, Bu? Share screen aja. Ada share screen nggak di situ? Pilihan share screen. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, kalau dari HP nggak bisa share screen ya? Oh, oke deh. Boleh. Jadi Fauzan udah punya ide itu. Terus yang lain? Ada yang punya ide? Ada lagi? Ada lagi yang punya ide selain Fauzan? Ada, Bu. Ya, siapa? Fadli. Ya, Fadli. Coba Ya, ide Bu. kamu gimana? Alat kamu. Jadi ide saya itu untuk membangkitkan listrik itu sama kayak yang tadi, tapi beda di ininya, Bu. Kalau tadi kan iya sama kita pakai itunya air. Jadi tenaganya sederhana sih, alat-alatnya itu ada kayak botol, terutama botol yang buat supaya kita pertamanya itu kayak buat kincir dulu gitu tuh, Bu. Oh, oke. Kincir itu kan alat-alatnya ada dari CD, dari botol, dari sumpit, dan juga yang ada dinamo juga. Jadi, dinamo ini kita kesumpitin, terus kita sambungkan ke kayak baling-baling tadi, terus kerjanya kayak tadi tuh, jadi air ngucur ke bawah gitu tuh, Bu. Jadi menggerakkan baling-baling. Baling-balingnya itu muter dan nanti ada arus listriknya. Berarti kamu pakai magnet di baling-balingnya itu? Kan, iya, Bu. Oke. Jadi magnetnya digerakkan dengan menggunakan baling-baling itu, baling-baling. Ya, dari baling-baling. Oke. Magnet terus baling-baling muter. Nah, baling-balingnya itu diputernya itu sama kayak tadi pakai air juga. Pakai air. Oke. Berarti tenaga air ya. Ada lagi? Ada lagi yang punya ide? Siapa lagi? Oke. Remove pin. Nah, kalau gitu sambil yang lain mencari ide. Nah, kalau kalian nanti udah punya ide, langsung aja ya. Kalian tulis di grup Facebook, jangan lupa tulis nama, kelas, judulnya. Nah, nanti deadline-nya itu paling lambat kalian harus udah punya ide tanggal 26 Oktober. Oke? Nah, siap, Bu. Oke, saya lanjutkan pembahasan yang tadi. Kita share screen lagi. Nah, oke. Tadi tentang hukum Lenz ya. Hukum Lenz menyatakan bahwa medan atau arus listrik yang dihasilkan itu akan kebalikan arahnya dengan arus induksi listrik gitu. Tapi nanti tetap menggunakan hukum Lorentz, gaya Lorentz. Nah, kemudian ada yang namanya induktansi. Kemarin kalian udah belajar apa ini? Yang bentuknya kayak rumput ini apa? Ini namanya hambatan. Hambatan, lambangnya adalah R.
R. Satuannya apa? Satuannya apa? Satuan hambatan itu adalah ohm. Nah, Ohm. itu adalah fungsi hambatan itu untuk menghambat arus listrik. Karena kalau nggak dihambat nanti bisa panas. Nah, kemudian kita juga udah belajar yang namanya kapasitor. Kapasitor. Nah, sekarang kita belajar induktor. Nah, untuk induktor nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kalian fokus untuk cari ide aja ya. Cari ide untuk proyek. Oke, kalau gitu kita selesai pertemuan hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Bye. Oke, kalau nggak ada Bu, pertanyaan, Ya, Bu. ya, Bu mau nanya Bu. ya. Bu untuk tugas proyek berarti kita nunggu ACC dulu ya Bu di grup Facebook. Nunggu ACC dulu. Jadi kalau misalkan judulnya di ACC, oh kira-kira bisa nih dibikin, baru kalian bikin proposal. Gitu. Oke, siap Bu. Oke, ada Bu, lagi? kalau ada yang sama, Bu. Kalau ada yang sama duluan, yang duluan. saya terima yang duluan, karena kan nanti ada waktunya kan kalau di Facebook itu yang duluan yang diterima. Gitu. Ya, Oke, siap Bu. Oke. Makasih Bu. Kalau gitu, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya tugasnya. Siap Bu. Assalamualaikum. Ya, salam. Dadah. Ya.